warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai bab 7 sistem penjualan kredit. Sebelumnya, perkenankan saya untuk membacakan nama anggota dari kelompok 2. Yang pertama, Natasha Aurelia Savitri, NPM 096. Yang kedua, Nesta Permana Putra, NPM 099. Yang ketiga, saya sendiri, Nur Faizah, NPM 101. Dan yang terakhir, Muhammad Ausa Fernanda, NPM 103. Yang pertama yaitu penjualan kredit. Kegiatan penjualan itu terdiri dari transaksi penjualan barang atau jasa, baik secara kredit maupun secara tunai. Dalam transaksi penjualan kredit, jika order pelanggan telah dipenuhi dengan pengiriman barang atau jasa, maka perusahaan memiliki piutang kepada pelanggan. Kegiatan penjualan ini ditangani oleh perusahaan melalui sistem penjualan kredit. Sedangkan dalam transaksi penjualan tunai, barang atau jasa yang telah diserahkan kepada pelanggan, maka perusahaan akan menerima kas. Kegiatan penjualan tunai ini ditangani oleh perusahaan melalui sistem penjualan tunai. Dalam transaksi penjualan, tidak semua penjual berhasil mendatangkan pendapatan atau revenue bagi perusahaan. Ada kalanya pembeli mengembalikan barang yang telah diterima, sehingga transaksi pengembalian barang ini ditangani perusahaan melalui sistem retur penjualan. Yang kedua, penjualan kredit dengan kartu kredit perusahaan. Deskripsi kegiatan. Perusahaan dapat melakukan penjualan kredit dengan kartu kredit yang dikeluarkan oleh perusahaan. Sistem penjualan kredit yang menggunakan kartu kredit biasanya digunakan oleh toko pengecer. Kartu kredit perusahaan atau company credit cards diterbitkan oleh perusahaan untuk pelanggannya. Pelanggan akan diberikan kartu kredit perusahaan setelah melalui seleksi berdasarkan kemampuan membayar kredit dan karakternya, dan juga dapat menggunakan kartu kredit ini untuk membeli barang hanya ke perusahaan yang menerbitkan kartu kredit tersebut. Ini adalah skema penggunaan kartu kredit perusahaan. Dalam penjualan kredit, pembeli datang ke perusahaan, melakukan pemilihan barang yang akan dibeli dan menyelesaikan transaksi pembeliannya dengan menggunakan kartu kredit perusahaan. Kemudian, perusahaan penerbit kartu kredit melakukan penagihan kepada pelanggan pemegang kartu kredit secara periodik. Fungsi yang terkait dalam sistem penjualan kredit dengan kartu kredit perusahaan itu ada 6. Yang pertama, fungsi kredit. Fungsi ini bertanggung jawab atas pemberian kartu kredit kepada pelanggan yang terpilih. Yang dilakukan fungsi kredit itu pengumpulan informasi tentang kemampuan keuangan calon anggota dengan meminta fotokopi rekening koran bank, keterangan gaji atau pendapatan calon anggota dari perusahaan tempatnya bekerja, dan dari sumber-sumber lain. Dalam sistem penjualan kredit dengan kartu kredit, fungsi kredit sebenarnya tidak diperlukan lagi otorisasinya, karena otorisasi pemberian kredit itu sudah tercermin dari kartu kredit yang ditunjukkan oleh pelanggan pada saat melakukan pembelian. Yang kedua, fungsi penjualan. Fungsi ini bertanggung jawab melayani kebutuhan pelanggan atas barang. Fungsi penjualan ini mengisi faktur penjualan kartu kredit untuk memungkinkan fungsi gudang dan fungsi pengiriman melaksanakan penyerahan barang kepada pelanggan. Yang ketiga, fungsi gudang. Fungsi gudang menyediakan barang yang diperlukan oleh pelanggan sesuai dengan yang tercantum dalam tembusan faktur penjualan kartu kredit yang diterima dari fungsi penjualan. Yang keempat, fungsi pengiriman. Fungsi ini bertanggung jawab untuk menyerahkan barang yang kuantitas, mutu, dan spesifikasinya sesuai dengan yang tercantum dalam tembusan faktur penjualan kartu kredit, dan juga bertanggung jawab untuk memperoleh tanda tangan dari pelanggan di atas faktur penjualan kartu kredit. Yang kelima, fungsi akuntansi. Fungsi ini bertanggung jawab untuk mencatat transaksi bertambahnya piutang kepada pelanggan dalam kartu piutang berdasarkan faktur penjualan kartu kredit. Selain itu, fungsi akuntansi juga bertanggung jawab atas pencatatan transaksi penjualan dalam jurnal penjualan. Yang keenam, fungsi penagihan. Fungsi ini bertanggung jawab untuk membuat surat tagihan secara periodik kepada pemegang kartu kredit.
Informasi yang diperlukan oleh manajemen. Di sini ada 7 informasi yang diperlukan dalam transaksi penjualan dengan kartu kredit. Yang pertama, jumlah pendapatan penjualan menurut jenis produk atau kelompok produk selama jangka waktu tertentu. Yang kedua, jumlah piutang kepada setiap debitur dari transaksi penjualan kredit. Yang ketiga, jumlah harga pokok produk yang dijual selama jangka waktu tertentu. Yang keempat, nama dan alamat pembeli. Yang kelima, kuantitas produk yang dijual. Yang keenam, nama wiraniaga yang melakukan penjualan. Dan yang ketujuh, otorisasi pejabat yang berwenang. Dokumen yang digunakan untuk melaksanakan sistem penjualan kredit dengan kartu kredit perusahaan itu ada 2. Yang pertama, faktur penjualan kartu kredit, dan yang kedua, surat tagihan. Untuk yang pertama, faktur penjualan kartu kredit. Dokumen ini digunakan untuk merekam transaksi penjualan kredit dengan kartu kredit. Di sini ada 4 lembar yang diperlukan dalam faktur penjualan kartu kredit. Lembar pertama dan kedua berfungsi sebagai dasar pembuatan surat tagihan yang secara periodik dibuat oleh fungsi penagihan dan dikirimkan kepada pelanggan. Lembar ketiga berfungsi sebagai perintah kepada gudang untuk menyiapkan barang yang dibutuhkan oleh pelanggan, dan lembar yang keempat berfungsi sebagai perintah pengiriman barang kepada fungsi pengiriman. Yang kedua, surat tagihan. Surat tagihan ini merupakan turnaround dokumen yang isinya dibagi menjadi 2 bagian, yaitu bagian atas dan bagian bawah. Bagian atas merupakan dokumen yang harus disobek dan dikembalikan bersama cek oleh pelanggan ke perusahaan, sedangkan bagian bawah berisi rincian transaksi pembelian yang dilakukan pelanggan dalam periode tertentu. Catatan akuntansi yang digunakan dalam sistem penjualan kredit dengan kartu kredit itu ada 3. Yang pertama, jurnal penjualan, yang kedua, kartu piutang, dan yang ketiga, kartu gudang. Yang pertama yaitu jurnal penjualan. Catatan akuntansi ini digunakan untuk mencatat transaksi penjualan baik itu secara tunai maupun secara kredit. Jika perusahaan menjual berbagai macam produk dan manajemen memerlukan informasi penjualan menurut jenis produk, dalam jurnal penjualan ini dapat disediakan kolom untuk mencatat penjualan menurut jenis produk tersebut. Yang kedua, kartu piutang. Catatan akuntansi ini merupakan buku pembantu yang berisi rincian mutasi piutang perusahaan kepada tiap debiturnya. Dalam metode pencatatan piutang ini, buku pembantu piutang tidak diselenggarakan dan digantikan fungsinya dengan arsip faktur penjualan menurut abjad. Yang ketiga, kartu gudang. Catatan ini sebenarnya bukan termasuk dalam golongan catatan akuntansi, namun diselenggarakan oleh fungsi gudang dan hanya berisi data kuantitas barang yang disimpan di gudang beserta mutasinya. Jaringan prosedur yang membentuk sistem penjualan dengan kartu kredit itu ada 6. Yang pertama, prosedur order penjualan. Dalam prosedur ini, fungsi penjualan menerima order dari pembeli dan menambahkan informasi penting pada surat order dari pembeli. Fungsi penjualan membuat faktur penjualan kartu kredit dan mengirimkan kepada berbagai fungsi yang lainnya. Yang kedua, prosedur pengiriman. Dalam prosedur ini, fungsi gudang menyiapkan barang yang diperlukan oleh pembeli dan fungsi pengiriman mengirimkan barang kepada pembeli sesuai dengan informasi yang tercantum dalam faktur penjualan kartu kredit. Yang ketiga, prosedur pencatatan piutang. Dalam prosedur ini, fungsi akuntansi mencatat tembusan faktur penjualan kartu kredit ke dalam kartu piutang. Yang keempat, prosedur penagihan. Dalam prosedur ini, fungsi penagihan menerima faktur penjualan kartu kredit dan mengarsipkan menurut abjadnya. Secara periodik, fungsi penagihan juga membuat surat tagihan dan mengirimkan kepada pemegang kartu kredit perusahaan yang dilampiri dengan faktur penjualan kartu kredit. Yang kelima, prosedur pencatatan penjualan. Dalam prosedur ini, fungsi akuntansi mencatat transaksi penjualan kartu kredit ke dalam jurnal penjualan. Unsur sistem pengendalian internal dalam sistem penjualan dengan kartu kredit sama dengan sistem penjualan kredit. Bagan alir dokumen sistem penjualan kredit dengan kartu kredit dimulai dengan bagian order penjualan, yaitu menerima order dari pelanggan, kemudian membuat FPKK di mana FPKK itu faktur penjualan kartu kredit.
dari FPKK yang ada diberikan kepada bagian pengiriman. Di bagian pengiriman membandingkan FPKK yang ada, kemudian setelah dibandingkan dikirimkan kepada bagian gudang. Bagian gudang menyiapkan barang dari faktur penjualan kartu kredit yang ada, kemudian membuat kartu gudang. Setelah itu kartu gudangnya diserahkan lagi kepada bagian pengiriman, kemudian bagian pengiriman menyerahkan barang kepada pelanggan. Di sini bersamaan dengan bagian piutang mencatat FPKK ke dalam kartu piutang. Setelah mencatat kartu piutang, kemudian membuat surat tagihan yang nantinya akan diberikan kepada pelanggan. Kemudian setelah surat tagihannya selesai, dicatat sebagai jurnal penjualan dan barangnya juga sudah diberikan kepada pelanggan. Sistem penjualan kredit. Penjualan kredit itu dilaksanakan oleh perusahaan dengan cara mengirimkan barang sesuai dengan order yang diterima dari pembeli, dan untuk jangka waktu tertentu perusahaan tersebut mempunyai tagihan kepada pembeli tersebut. Untuk menghindari tidak tertagihnya piutang, setiap penjualan kredit yang pertama kali dilakukan oleh seorang pembeli itu selalu didahului dengan analisis terhadap kelayakan pemberian kredit kepada pembeli tersebut. Umumnya, perusahaan manufaktur melakukan penjualan produknya dengan sistem penjualan kredit ini. Fungsi yang terkait dalam sistem penjualan kredit adalah yang pertama, fungsi penjualan. Nah, dalam transaksi penjualan kredit, fungsi ini bertanggung jawab untuk menerima surat order dari pembeli, mengedit order dari pelanggan, atau menambahkan informasi yang belum ada pada surat order tersebut, seperti contohnya spesifikasi barang dan rute pengiriman, lalu meminta otorisasi kredit, menentukan tanggal pengiriman dan dari gudang mana barang akan dikirimkan, serta mengisi surat order pengiriman. Fungsi ini itu juga bertanggung jawab untuk membuat back order pada saat diketahui jumlah persediaan itu tidak cukup untuk memenuhi order dari pelanggan. Lalu yang kedua ada fungsi kredit. Fungsi kredit ini berada di bawah fungsi keuangan yang dalam transaksi penjualan kredit bertanggung jawab untuk meneliti status kredit pelanggan dan memberikan otorisasi pemberian kredit kepada pelanggan. Lalu yang ketiga ada fungsi gudang. Dalam transaksi penjualan kredit, fungsi ini bertanggung jawab untuk menyimpan barang dan menyiapkan barang yang dipesan oleh pelanggan, serta menyerahkan barang tersebut ke fungsi pengiriman. Lalu yang keempat, fungsi pengiriman. Dalam penjualan kredit, fungsi ini bertanggung jawab untuk menyerahkan barang atas dasar surat order pengiriman yang diterimanya dari fungsi penjualan. Fungsi ini bertanggung jawab untuk menjamin bahwa tidak ada barang yang keluar dari perusahaan tanpa adanya otorisasi dari pihak yang berwenang. Yang kelima ada fungsi penagihan. Dalam transaksi penjualan kredit, fungsi ini bertanggung jawab untuk membuat dan mengirimkan faktur penjualan kepada pelanggan, serta menyediakan kopi faktur bagi kepentingan pencatatan transaksi penjualan oleh fungsi akuntansi. Lalu yang terakhir, yang keenam, fungsi akuntansi. Dalam transaksi penjualan kredit, fungsi ini bertanggung jawab untuk mencatat piutang yang timbul dari transaksi penjualan kredit dan membuat serta mengirimkan pernyataan piutang kepada para debitur serta membuat laporan penjualan. Informasi yang diperlukan oleh manajemen. Informasi yang umumnya diperlukan oleh manajemen dari kegiatan penjualan kredit adalah: satu, ada jumlah pendapatan penjualan menurut jenis produk atau kelompok produk selama jangka waktu tertentu. Lalu yang kedua ada jumlah piutang pada setiap debitur dari transaksi penjualan kredit. Yang ketiga, jumlah harga pokok produk yang dijual selama jangka waktu tertentu. Yang keempat ada nama dan alamat pembeli. Yang kelima, kuantitas produk yang dijual. Yang enam, nama wiraniaga yang melakukan penjualan, dan yang terakhir ada otorisasi pejabat yang berwenang.
Lalu ada dokumen yang digunakan. Dokumen yang digunakan dalam sistem penjualan kredit adalah satu, ada surat order pengiriman dan tembusannya, yang antara lain adalah surat order pengiriman, ada tembusan kredit, ada surat pengakuan, ada surat muat, ada surat pembungkus, ada tembusan gudang, ada arsip pengendalian pengiriman, dan ada arsip indeks hilang. Lalu yang kedua ada faktur dan tembusannya, yang terdiri dari yang pertama ada faktur penjualan, lalu ada tembusan piutang, tembusan jurnal penjualan, lalu tembusan analisis, dan tembusan wira niaga. Dan yang ketiga ada rekapitulasi beban pokok penjualan, dan dokumen yang terakhir adalah fee memorial. Catatan akuntansi yang digunakan. Jadi catatan akuntansi yang digunakan dalam sistem penjualan kredit adalah 1. Jurnal penjualan. Catatan akuntansi ini digunakan untuk mencatat transaksi penjualan baik secara tunai maupun kredit. Jika perusahaan menjual beberapa macam produk dan manajemen memerlukan informasi penjualan menurut jenis produk, dalam jurnal penjualan dapat disediakan kolom-kolom untuk mencatat penjualan menurut jenis produk tersebut. Lalu ada kartu piutang. Catatan akuntansi ini merupakan buku pembantu yang berisi rincian notasi piutang perusahaan kepada tiap-tiap debiturnya. Lalu yang ketiga ada kartu persediaan. Catatan akuntansi ini merupakan buku pembantu yang berisi rincian mutasi setiap jenis persediaan. Lalu yang keempat ada kartu gudang. Catatan ini diselenggarakan oleh fungsi gudang untuk mencatat mutasi dan persediaan fisik barang yang disimpan di gudang. Lalu yang kelima yang terakhir ada jurnal umum. Catatan akuntansi ini digunakan untuk mencatat harga pokok produk yang dijual selama periode akuntansi tertentu. Jaringan prosedur yang membentuk sistem. Jadi jaringan prosedur yang membentuk sistem penjualan kredit itu sebagai berikut. Yang pertama ada prosedur order penjualan. Dalam prosedur ini, fungsi penjualan itu menerima order dari pembeli dan menambahkan informasi penting pada surat order dari pembeli. Yang kedua, ada prosedur persetujuan kredit. Nah, dalam prosedur ini, fungsi penjualan meminta persetujuan penjualan kredit kepada pembeli tertentu dari fungsi kredit. Lalu yang ketiga ada prosedur pengiriman. Dalam prosedur ini fungsi pengiriman mengirimkan barang pada pembeli sesuai dengan informasi yang tercantum dalam order pengiriman yang diterima dari fungsi pengiriman. Lalu yang keempat ada prosedur penagihan. Dalam prosedur ini fungsi penagihan membuat faktur penjualan dan mengirimkannya kepada pembeli. Lalu yang kelima ada prosedur pencatatan piutang. Dalam prosedur ini, fungsi akuntansi mencatat tembusan faktur penjualan ke dalam kartu piutang atau dalam metode pencatatan tertentu yang mengarsipkan dokumen tembusan menurut abjad yang berfungsi sebagai catatan piutang. Yang keenam ada prosedur distribusi penjualan. Dalam prosedur ini, fungsi akuntansi itu mendistribusikan data penjualan menurut informasi yang diperlukan oleh manajemen. Lalu yang terakhir, yang nomor 7, ada prosedur pencatatan beban pokok penjualan. Dalam prosedur ini, fungsi akuntansi mencatat secara periodik total harga pokok produk yang dijual dalam periode akuntansi tertentu. Unsur pengendalian internal. Jadi untuk merancang unsur-unsur pengendalian internal yang diterapkan dalam sistem penjualan kredit itu dibutuhkan unsur pokok pengendalian internal yang terdiri dari yang pertama ada organisasi, lalu ada sistem otorisasi dan prosedur pencatatan, dan yang terakhir ada praktik yang sehat. Organisasi. Dalam merancang organisasi yang berkaitan dengan sistem penjualan kredit, unsur pokok sistem pengendalian internal itu dijabarkan sebagai berikut. Yang pertama, fungsi penjualan harus terpisah dari fungsi kredit. Pemisahan kedua fungsi ini dimaksudkan untuk menciptakan pengecekan intern terhadap transaksi penjualan kredit.
Dalam transaksi penjualan, fungsi penjualan mempunyai kecenderungan untuk menjual semua barang sebanyak-banyaknya yang seringkali mengabaikan apakah piutang yang timbul dari transaksi penjualan tersebut dapat tertagih atau tidak. Oleh karena itu, diperlukan pengecekan intern terhadap status kredit pembeli sebelum transaksi penjualan kredit dilaksanakan. Lalu yang kedua, ada fungsi akuntansi, harus terpisah dari fungsi penjualan dan fungsi kredit. Dalam sistem penjualan kredit, fungsi akuntansi yang melaksanakan pencatatan piutang itu harus dipisahkan dari fungsi operasi yang melaksanakan transaksi penjualan dan dari fungsi kredit yang mengecek kemampuan pembeli dalam melunasi kewajibannya. Lalu ada fungsi akuntansi harus terpisah dari fungsi kas. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga aset perusahaan dan menjamin ketelitian dan keandalan data akuntansi. Dengan kata lain, suatu sistem yang menggabungkan fungsi akuntansi dengan kedua fungsi pokok yang lain, fungsi operasi dan fungsi penyimpanan, akan membuka kesempatan bagi karyawan perusahaan untuk melakukan kecurangan dalam mengubah catatan akuntansi untuk menutupi kecurangan yang dilakukan. Lalu, yang terakhir, ada transaksi harus dilaksanakan oleh lebih dari satu orang atau lebih dari satu fungsi. Dalam sistem penjualan kredit itu harus dirancang unsur pengendalian internal berikut ini. Transaksi penjualan kredit harus dilaksanakan oleh fungsi penjualan, fungsi kredit, fungsi pengiriman, fungsi penagihan, dan fungsi akuntansi. Tidak ada transaksi penjualan kredit yang dilaksanakan secara lengkap hanya oleh satu fungsi tersebut. Sistem otorisasi dan prosedur pencatatan. Setiap transaksi keuangan terjadi melalui sistem otorisasi tertentu. Tidak ada satupun transaksi yang terjadi yang tidak diotorisasi oleh petugas yang memiliki wewenang untuk memberikan otorisasi. Dan setiap transaksi yang terjadi itu dicatat dalam catatan akuntansi melalui prosedur pencatatan tertentu. Di sistem otorisasi dan prosedur pencatatan ini itu terdiri dari beberapa unsur. Pertama ada penerimaan order dari pembeli, itu diotorisasi oleh fungsi penjualan dengan menggunakan formulir surat order pengiriman. Maksudnya di sini transaksi penjualan itu dimulai dengan diterimanya order dari pembeli. Fungsi penjualan ini itu bertanggung jawab atas perintah pengiriman yang ditujukan kepada fungsi pengiriman dalam pemenuhan order yang diterimanya dari pembeli. Lalu yang kedua, persetujuan pemberian kredit diberikan oleh fungsi kredit dengan membubuhkan tanda tangan pada kredit kopi. Jadi untuk mengurangi resiko tidak tertagihnya piutang, transaksi penjualan kredit itu harus mendapatkan otorisasi dari fungsi kredit sebelum barang dikirimkan kepada pembeli. Lalu pengiriman barang kepada pelanggan diotorisasi oleh fungsi pengiriman dengan cara menandatangani dan membubuhkan cap sudah dikirim pada kopi surat order pengiriman. Maksudnya di sini adalah sebagai bukti telah dilaksanakannya pengiriman barang. Fungsi pengiriman membubuhkan tanda tangan otorisasi dan cap sudah dikirim pada kopi surat order pengiriman. Dokumen ini dikirimkan oleh fungsi pengiriman ke fungsi penagihan sebagai bukti telah dilaksanakan pengiriman barang, sehingga fungsi penagihan dapat segera melaksanakan pengiriman faktur penjualan sebagai dokumen penagihan piutang. Selanjutnya ada penetapan harga jual, syarat penjualan, syarat pengangkutan barang, dan potongan penjualan berada di tangan Direktur Pemasaran dengan penerbitan surat keputusan mengenai hal tersebut. Maksudnya di sini adalah harga jual yang berlaku, syarat penjualan, syarat pengangkutan barang, dan potongan penjualan harus ditetapkan oleh pejabat yang berwenang, misalnya Direktur Pemasaran. Nah, dengan demikian, pengisian informasi ke dalam surat order pengiriman dan faktur penjualan harus didasarkan pada informasi harga jual, syarat penjualan, dan potongan penjualan yang ditetapkan oleh Direktur Pemasaran. Lalu terjadinya piutang diotorisasi oleh fungsi penagihan dengan membubuhkan tanda tangan pada faktur penjualan. Maksudnya di sini adalah terjadinya piutang yang menyebabkan aset perusahaan bertambah, diakui, dan dicatat berdasarkan dokumen faktur penjualan.
Faktur penjualan ini dibuat berdasarkan dokumen kopi surat order pengiriman, atau sebagai bukti telah dilaksanakan pengiriman dan diserahkannya barang kepada perusahaan angkutan umum. Pengisian informasi harga satuan dan cara penjualan dalam faktur penjualan itu harus didasarkan pada harga satuan dan syarat penjualan lain yang telah ditetapkan oleh Direktur Pemasaran tadi. Lalu pencatatan di dalam catatan akuntansi harus didasarkan atas dokumen sumber yang dilampiri dengan dokumen pendukung yang lengkap. Maksudnya di sini adalah catatan akuntansi harus diisi informasi yang berasal dari dokumen sumber yang sahih atau valid. Kesahihan atau kevalidan dokumen sumber itu dibuktikan dengan dilampirkannya dokumen pendukung yang lengkap dan yang telah diotorisasi oleh pejabat yang berwenang. Lalu selanjutnya ada pencatatan ke dalam catatan akuntansi harus dilakukan oleh karyawan yang diberikan wewenang. Maksudnya di sini adalah setiap pencatatan ke dalam catatan akuntansi harus dilakukan oleh karyawan yang diberi wewenang untuk mengubah catatan akuntansi tersebut. Nah, dengan cara ini, maka tanggung jawab atas pengubahan catatan akuntansi itu dapat dibebankan kepada karyawan tertentu, sehingga tidak ada satupun perubahan data yang telah dicantumkan ke dalam catatan akuntansi itu yang tidak dipertanggungjawabkan. Jadi tidak ada yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Praktek yang sehat di sini memiliki beberapa unsur. Yang pertama ada surat order pengiriman bernomor urut tercetak dan dipertanggungjawabkan oleh fungsi penjualan. Lalu yang kedua ada faktur penjualan bernomor urut tercetak dan dipertanggungjawabkan oleh fungsi penyajian. Di sini kedua unsur ini memiliki maksud yang sama, perbedaannya hanya terdapat pada surat order dan faktur penjualan. Maksudnya di sini adalah salah satu cara pengendalian formulir atau dengan demikian pengendalian terhadap terjadinya transaksi keuangan adalah dengan merancang formulir yang bernomor urut tercetak. Untuk menciptakan praktik yang sehat, formulir penting yang digunakan dalam perusahaan itu harus bernomor urut tercetak dan penggunaan nomor urut tersebut dipertanggungjawabkan oleh yang memiliki wewenang untuk menggunakan formulir tersebut. Lalu selanjutnya ada secara periodik fungsi akuntansi mengirim pernyataan piutang kepada setiap debitur untuk menguji ketelitian catatan piutang yang diselenggarakan oleh fungsi tersebut. Untuk mengecek ketelitian catatan piutang perusahaan secara periodik, fungsi akuntansi itu diharuskan untuk membuat pernyataan piutang dan langsung mengirimkannya kepada debitur yang bersangkutan. Dengan cara ini, data yang dicatat dalam kartu piutang dicek ketelitiannya oleh debitur yang bersangkutan, sehingga pengiriman secara periodik pernyataan piutang ini dapat menjamin ketelitian data akuntansi yang telah dicatat oleh perusahaan. Lalu yang terakhir ada secara periodik diadakan rekonsiliasi kartu piutang dengan akun kontrol piutang dalam buku besar. Maksudnya di sini adalah rekonsiliasi itu merupakan cara pencocokan dua data yang dicatat dalam akuntansi yang berbeda, namun berasal dari sumber yang sama. Nah, dalam pencatatan piutang, dokumen sumber yang digunakan sebagai dasar pencatatan piutang adalah faktur penjualan. Data dari dokumen sumber ini itu dapat dicatat melalui dua jalur. Yang pertama ada dicatat ke dalam jurnal dan kemudian diringkas ke dalam akun kontrol piutang dalam buku besar. Lalu jalur yang kedua adalah dicatat dalam kartu piutang sebagai rincian akun kontrol piutang yang tercantum dalam buku besar. Nah, dengan demikian, untuk mengecek ketelitian data akuntansi yang dicatat di akun kontrol piutang dalam buku besar, praktik yang sehat mengharuskan secara periodik diadakan rekonsiliasi antara buku pembantu piutang dengan akun kontrol piutang dalam buku besar. Sistem retur penjualan. Transaksi retur penjualan terjadi jika perusahaan menerima pengembalian barang dari pelanggan. Pengembalian barang oleh pelanggan harus diotorisasi oleh fungsi penjualan dan diterima oleh fungsi penerimaan. Fungsi yang terkait.
Fungsi yang terkait dalam melaksanakan transaksi retur penjualan ada 4. Yang pertama, fungsi penjualan. Dalam transaksi retur penjualan, fungsi penjualan bertanggung jawab atas penerimaan pemberitahuan mengenai pengembalian barang yang telah dibeli oleh pembeli. Otorisasi penerimaan kembali barang yang telah dijual tersebut dilakukan dengan cara membuat memo kredit yang dikirimkan kepada fungsi penerimaan. Lalu ada fungsi penerimaan. Dalam transaksi retur penjualan, fungsi ini bertanggung jawab atas penerimaan barang berdasarkan otorisasi yang terdapat dalam memo kredit yang diterima dari fungsi penjualan. Yang ketiga, fungsi gudang. Fungsi ini bertanggung jawab atas penyimpan kembali barang yang diterima dari retur penjualan setelah barang tersebut diperiksa oleh fungsi penerimaan. Barang yang diterima dari transaksi retur penjualan ini dicatat oleh fungsi gudang dalam kartu gudang. Lalu yang keempat, fungsi akuntansi. Dalam transaksi retur penjualan, fungsi ini bertanggung jawab atas pencatatan transaksi retur penjualan ke dalam jurnal umum atau jurnal retur penjualan, dan pencatatan berkurangnya piutang dan bertambahnya persediaan akibat retur penjualan dalam kartu piutang dan kartu persediaan. Di samping itu, fungsi ini juga bertanggung jawab untuk mengirimkan memo kredit kepada pembeli yang bersangkutan. Bagan alir surat retur penjualan. Di bagian order penjualan dimulai dengan menerima order dari langganan. Lalu akan terbentuk surat order yang akan dikirim ke pengiriman faktur, dan juga berbagai surat order pengiriman tersebut salah satunya akan dikirim ke pelanggan nantinya. Lalu di bagian kredit, surat order pengiriman akan diperiksa status kreditnya dan diberikan otorisasi kredit, yang akan dibentuk menjadi surat order pengiriman atau kredit copy. Lalu di bagian gudang, surat order pengiriman tadi digunakan untuk menyiapkan barang yang tertera pada surat order pengiriman. Lalu barang tersebut juga akan diserahkan nantinya. Dan dalam bagian ini juga akan dibentuk kartu gudang. Lalu di bagian pengiriman, surat order pengiriman bersamaan dengan barang akan ditempel di surat order pengiriman pada pembungkus barang. Lalu barang tersebut akan diberikan kepada perusahaan angkutan umum. Di bagian penagihan, surat order pengiriman akan dibuat menjadi faktur. Lalu dari berbagai faktur, salah satunya akan dikirim ke pelanggan dan juga dikirim ke wiraniaga. Lalu di bagian piutang, faktur tersebut akan membentuk kartu piutang. Di bagian kartu persediaan, faktur juga akan membentuk kartu persediaan yang akan dibuat untuk menjadi rekapitulasi beban pokok penjualan. Dan rekapitulasi beban pokok penjualan akan dibuat bukti memorial serta rekap HPP. Dan di bagian jurnal, faktur akan dibentuk menjadi jurnal penjualan, lalu bukti memorial serta rekap HPP akan dibentuk menjadi jurnal umum. Informasi yang diperlukan oleh manajemen itu ada 7. Yang pertama, jumlah rupiah dari retur penjualan menurut jenis produk atau kelompok produk selama jangka waktu tertentu. Yang kedua, jumlah piutang yang berkurang karena adanya retur penjualan. Ketiga, jumlah harga pokok produk dari persediaan yang dikembalikan oleh pembeli. Yang keempat, nama dan alamat pembeli. Kelima, kuantitas produk yang dikembalikan oleh pembeli. Keenam, nama wiraniaga yang melakukan penjualan produk yang dikembalikan oleh pembeli. Dan yang ketujuh, otorisasi dari pejabat yang berwenang. Dokumen yang digunakan. Ada 2 dokumen. Yang pertama, memo kredit. Dalam pencatatan transaksi retur penjualan, memo kredit merupakan dokumen sumber sebagai dasar pencatatan transaksi tersebut dalam kartu piutang dan jurnal umum atau jurnal retur penjualan. Dokumen ini dikeluarkan oleh fungsi penjualan yang memberi perintah kepada fungsi penerimaan untuk menerima barang yang dikembalikan oleh pembeli. Contohnya adalah yang ada di foto berikut. Ada nama PT, alamat PT, dan judul memo kredit. Lalu ada juga keterangan kode pelanggan, nomor surat pengiriman, dan tanggal. Lalu juga ada untuk faktor nomor, tanggal faktur, wiraniaga, tanggal penerimaan barang, dan memo debit saudara. Lalu juga ada keterangan nomor urut, keterangan, satuan, kuantitas, harga satuan, dan harga total. Yang kedua, laporan penerimaan barang. Dalam transaksi retur penjualan, laporan penerimaan barang merupakan dokumen pendukung yang melampiri memo kredit.
Dokumen ini dikeluarkan oleh fungsi penerimaan sebagai laporan telah diterima dan diperiksanya barang yang dikembalikan oleh pembeli. Ini contohnya. Ada nama PT lagi, alamat PT, dan judul laporan penerimaan barang. Lalu ada keterangan barang diterima melalui dan juga tanggalnya. Lalu jika melalui truk, tulis nama pengemudi truk tersebut. Lalu juga ada nama perusahaan pengirim dan alamatnya. Di tabel ada keterangan nomor mobil, nomor segel dan kondisi segel, nomor surat order pembelian, nomor surat order pengiriman. Juga ada keterangan jumlah bungkus atau biji, macam pembungkus, ukuran, penjelas lengkap, barang, merek, dan sebagainya. Lalu ada tanda pembungkus, kuantitas, dan juga kondisi pada saat diterima. Ada juga keterangan diperiksa oleh siapa dan juga diterima oleh siapa. Catatan akuntansi yang digunakan. Yang pertama ada jurnal umum dan jurnal retur penjualan. Berkurangnya pendapatan penjualan dan piutang dagang akibat dari transaksi retur penjualan dicatat dalam jurnal umum. Atau, jika perusahaan menggunakan jurnal khusus, dicatat dalam jurnal retur penjualan. Berkurangnya beban pokok penjualan dan bertambahnya harga pokok persediaan produk jadi akibat transaksi retur penjualan dicatat dalam jurnal umum. Ini ada contoh dari jurnal retur penjualan yang ada halaman, lalu judul jurnal retur penjualan dan bulannya, dan di tabel akan ada keterangan tanggal, keterangan, nomor bukti, piutang dagang kredit, dan juga retur penjualan debit terhadap produk A, produk B, dan produk C, dan seterusnya. Ini dicatat dengan jurnal sebagai retur penjualan terhadap piutang dagang untuk mencatat berkurangnya pendapatan dan piutang akibat transaksi retur penjualan. Dokumen sumber yang dipakai sebagai dasar pencatatan berkurangnya pendapatan penjualan dan piutang akibat transaksi retur penjualan adalah memo kredit. Jurnalnya persediaan produk jadi terhadap beban pokok penjualan. Mencatat tambahan harga pokok persediaan produk jadi dan berkurangnya beban pokok penjualan akibat transaksi retur penjualan. Catatan akuntansi yang digunakan lainnya. Ada kartu persediaan. Buku pembantu persediaan transaksi retur penjualan digunakan untuk mencatat berkurangnya piutang kepada debitur tertentu karena transaksi. Lalu ada kartu gudang. Mencatat bertambahnya jenis persediaan produk jadi tertentu akibat dari transaksi retur penjualan. Lalu ada kartu piutang. Buku pembantu piutang dalam transaksi retur penjualan digunakan untuk mencatat berkurangnya piutang kepada debitur tertentu karena transaksi. Jaringan prosedur dalam sistem retur penjualan. Ada 3. Yang pertama, prosedur pembuatan memo kredit. Berdasarkan pemberitahuan retur penjualan dari pembeli, dalam prosedur ini fungsi penjualan membuat memo kredit yang memberikan perintah kepada fungsi penerimaan untuk menerima barang dari pembeli tersebut, dan kepada fungsi akuntansi untuk mencatat pengurangan piutang kepada pembeli yang bersangkutan. Yang kedua, prosedur penerimaan barang. Dalam prosedur ini, fungsi penerimaan menerima dari pembeli berdasarkan perintah dalam memo kredit yang diterima dari fungsi penjualan. Atas penerimaan barang tersebut, fungsi penerimaan membuat laporan penerimaan barang untuk melampiri memo kredit yang dikirim ke fungsi akuntansi. Lalu yang ketiga, prosedur pencatatan retur penjualan. Dalam prosedur ini, transaksi berkurangnya piutang dagang dan pendapatan penjualan akibat dari transaksi retur penjualan dicatat oleh fungsi akuntansi ke dalam jurnal umum atau jurnal retur penjualan dan ke dalam buku pembantu piutang. Dalam prosedur ini pula, berkurangnya beban pokok penjualan dan bertambahnya harga pokok persediaan dicatat oleh fungsi akuntansi ke dalam jurnal umum dan dalam buku pembantu persediaan. Unsur pengendalian internal. Dalam pengendalian internal ada sistem yang dirancang untuk menjaga aset perusahaan dan menjamin ketelitian dan keandalan data akuntansi. Yang pertama ada organisasi. 1. Fungsi penjualan harus terpisah dari fungsi penerimaan. 2. Fungsi akuntansi harus terpisah dari penjualan. 3. Transaksi retur penjualan harus dilaksanakan oleh fungsi penjualan, fungsi penerimaan, dan fungsi akuntansi.
Tidak ada transaksi retur penjualan yang dilaksanakan secara lengkap hanya oleh satu fungsi tersebut. Lalu ada sistem organisasi dan prosedur pencatatan. 1. Retur penjualan diotorisasi oleh fungsi penjualan dengan membubuhkan tanda tangan otorisasi dalam memo kredit. 2. Pencatatan berkurangnya piutang karena retur penjualan didasarkan pada memo kredit yang didukung dengan laporan penerimaan barang. Yang terakhir, praktik yang sehat. Pertama, memo kredit bernomor urut tercatat dan pemakaiannya dipertanggungjawabkan oleh fungsi penjualan. Kedua, secara periodik, fungsi akuntansi mengirim pernyataan piutang ke setiap debitur untuk menguji ketelitian catatan piutang yang diselenggarakan oleh fungsi tersebut. 3. Secara periodik diadakan rekonsiliasi kartu piutang dengan rekening kontrol piutang dalam buku besar. Bagan alir dokumen sistem retur penjualan. Pada bagian order penjualan, diawali dengan diterimanya pemberitahuan retur penjualan. Lalu akan dibuat memo kredit. Dan dari memo kredit tersebut akan diterima dan diperiksa barang yang tertera pada memo kredit dan akan dibuat laporan penerimaan barang bersama dengan penyerahan barang ke bagian gudang. Ini adalah bagian penerimaan barang. Lalu di bagian gudang, LPB akan membentuk kartu gudang. Dan di bagian piutang, memo kredit dan LPB akan juga membentuk kartu piutang yang nantinya akan diberikan kepada pembeli. Di bagian kartu persediaan, memo kredit dan LPB mengisi harga pokok barang dan juga akan membentuk kartu persediaan. Lalu di bagian jurnal, memo kredit dan LPB akan diselesaikan di jurnal retur penjualan dan akhirnya dokumen sistem retur penjualan selesai. Berikutnya, saya akan menjelaskan mengenai kombinasi prosedur order pengiriman dan prosedur penagihan. Sistem penjualan kredit memiliki dua prosedur pokok, yaitu prosedur order pengiriman dan prosedur penagihan. Pada prosedur order pengiriman digunakan formulir surat order pengiriman, sedangkan pada prosedur penagihan digunakan formulir faktur penjualan. Seringnya, kedua prosedur tersebut digabungkan dengan menggunakan satu formulir untuk memenuhi dua prosedur tersebut. Kombinasi prosedur order pengiriman dan prosedur penagihan dapat dibagi menjadi 4, yang akan dijelaskan pada slide berikutnya. Yang pertama, ada prosedur order pengiriman dan penagihan terpisah. Sesuai dengan namanya, pada prosedur ini, faktur penjualan dan tembusannya dibuat secara terpisah dari surat order pengiriman dan tembusannya oleh fungsi penjualan. Sedangkan faktur penjualan dan tembusannya dibuat oleh fungsi penagihan setelah barang dikirim oleh fungsi pengiriman. Yang kedua, prosedur order pengiriman satuan. Pada prosedur ini, setiap barang yang tercantum dalam order pelanggan oleh fungsi penjualan dibuatkan satu surat order pengiriman. Misalnya, jika pelanggan memesan 3 jenis barang, fungsi penjualan membuat 3 lembar surat order pengiriman yang dikirimkan kepada fungsi gudang setelah semua barang yang dipesan oleh pelanggan tersebut dikirimkan oleh fungsi pengiriman. Yang ketiga, prosedur pra-penagihan lengkap. Pada prosedur ini, faktur penjualan dan tembusannya dibuat secara lengkap bersamaan dengan pembuatan surat order pengiriman dan tembusannya. Fungsi penjualan membuat surat order pengiriman serta tembusannya dan faktur penjualan serta tembusannya dalam sekali tulis. Surat order pengiriman dan tembusannya kemudian didistribusikan ke berbagai fungsi yang bersangkutan. Faktur penjualan dan tembusannya dikirimkan oleh fungsi penjualan ke fungsi penagihan. Fungsi penagihan akan mengirimkan faktur penjualan kepada pelanggan setelah fungsi tersebut menerima pemberitahuan pelaksanaan pengiriman barang dari fungsi pengiriman. Lalu yang keempat, prosedur pra-penagihan tidak lengkap. Pada prosedur ini, faktur penjualan dan tembusannya dibuat bersamaan dengan pembuatan surat order pengiriman. Namun, faktur penjualan belum diisi lengkap.
informasi mengenai jumlah barang yang sesungguhnya dikirim kepada pembeli, harga, dan perkaitan jumlah harga diisikan ke faktur penjualan dan tembusannya oleh fungsi penagihan setelah barang dikirim ke pelanggan. Berikutnya, saya akan menjelaskan mengenai kondisi yang cocok untuk penggunaan dari tiap prosedur. Yang pertama, prosedur order pengiriman dan penagihan terpisah. Kondisi yang cocok untuk penggunaan prosedur ini adalah yang pertama, jika perusahaan perlu mencantumkan informasi teknis mengenai produk, tetapi tidak ingin informasi tersebut tercantum dalam faktur penjualan. Yang kedua, jika perusahaan sering menghadapi back order. Apa itu back order? Back order adalah bagian dari order pelanggan yang tidak dapat dipenuhi saat sekarang, biasanya karena tidak tersedianya barang di gudang. Lalu, prosedur order pengiriman satuan. Kondisi yang cocok adalah yang pertama, jika menyediakan informasi dengan surat order pengiriman yang hanya mencakup unsur terkait dengan departemen. 2. Jika barang yang dipesan pelanggan tanggal pengirimannya berbeda. 3. Jika perusahaan menghadapi back order. 4. Jika perusahaan memerlukan analisis pesanan yang diterima menurut jenis produk. Lalu, kondisi yang cocok untuk penerapan prosedur pra-penagihan lengkap. Yang pertama, karena surat order pengiriman dan faktur penjualan dibuat pada saat yang sama, semua informasi yang akan dicantumkan di dalam faktur harus sudah diketahui fungsi penjualan pada saat surat order pengiriman dibuat. Informasi tersebut misalnya rute pengiriman, berat atau jumlah barang yang dikirim dan harga jual per satuan. Yang kedua, kondisi persediaan harus memungkinkan pengiriman barang ke pelanggan sejumlah yang tertulis dalam surat order pengiriman. Jika perusahaan sering mengalami back order, prosedur pra-penagihan lengkap tidak cocok untuk digunakan. Selanjutnya, kondisi yang cocok untuk penggunaan prosedur pra-penagihan tidak lengkap. Yang pertama, pada saat surat order pengiriman dibuat oleh fungsi penjualan, informasi yang harus tercantum di dalam faktur penjualan belum dapat diketahui seluruhnya. Informasi mengenai nama pelanggan, alamat, dan nama barang diisikan oleh fungsi penjualan saat membuat surat order penjualan. Yang kedua adalah jika terjadi back order atau produk diproduksi dahulu untuk memenuhi pesanan pelanggan. Selanjutnya, sistem penjualan dalam lingkungan pengolahan data elektronik. Dalam sistem penjualan dengan menggunakan komputer, dokumen pengiriman dan faktur beserta tembusannya dihasilkan dengan komputer. Pengendalian pengiriman dan arsip indeks silang tidak berupa arsip hard copy, namun dalam bentuk arsip dalam komputer yang dapat dipanggil dan ditayangkan dalam monitor komputer setiap saat jika diperlukan. Pada sistem penjualan dalam lingkungan pengolahan data elektronik ini dapat disajikan dalam bentuk bagan alir dokumen, yang contohnya akan dijelaskan pada slide berikutnya. Berikut ini adalah bagan alir dokumen sistem penjualan dalam lingkungan pengolahan data elektronik. Pada gambar 7.20 tersebut, diperlihatkan bagan alir dokumen prosedur pembuatan faktur penjualan dan pencatatannya dengan komputer. Dalam sistem pengolahan data elektronik, faktur penjualan, jurnal penjualan, buku pembantu persediaan, dan buku pembantu piutang dihasilkan dengan komputer. Prosedur pengendalian manual yang pokok dalam sistem penjualan tersebut adalah yang pertama, pembuatan batch total oleh bagian penagihan, 2. Verifikasi dan pemasukan log oleh grup pengawas, 3. Keying dan verifikasi oleh konversi data. Lalu bisa dilihat pada bagian di sebelah kanan terdapat 2 kali komputeran, yaitu run 1 dan run 2.
Dalam run 1, arsip transaksi penjualan diurutkan menurut nama pelanggan dan kemudian divalidasi dengan menggunakan edit check rutin yang terdiri dari completeness, validity, dan reasonableness test. Hasil run program ini adalah arsip transaksi penjualan yang valid dan laporan yang menunjukkan control totals dan daftar transaksi penjualan yang ditolak oleh komputer. Lalu, dalam run 2, dengan menggunakan arsip induk harga jual, arsip transaksi penjualan yang valid digunakan untuk update arsip induk piutang. Output dari run 2 ini adalah arsip induk piutang dagang yang telah dimutakhirkan, faktur penjualan, jurnal penjualan, dan laporan penyimpangan dan kontrol total. Demikian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.